Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Widya Ningsih dengan nomor pokok mahasiswa 1861210003. Ira Yunita Prastiwi dengan nomor pokok mahasiswa 1861210005. Dan Udin Samsudin dengan nomor pokok mahasiswa 1861210011. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi semester 6 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mandiri Subang. Di sini kami akan membahas mengenai model pembelajaran Discovery Inquiry dengan mata kuliah Simulasi Model-Model Pembelajaran PKN. Dosen pengampu Bapak Cahyono MPD. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok. Berikut pokok pembahasan yang kelompok kami akan bahas, yaitu pembahasan yang pertama mengenai definisi model Discovery Inquiry Learning. Pembahasan yang kedua, ada macam-macam model Discovery Inquiry Learning. Pembahasan yang ketiga, peran pendidik dan peserta didik pada model Discovery Inquiry Learning. Pembahasan yang keempat, langkah-langkah penerapan model Discovery Inquiry Learning. Pembahasan yang kelima, kelebihan dan kekurangan model Discovery Inquiry Learning. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi model Discovery Inquiry Learning. Apa sih model Discovery Inquiry Learning ini? Model Discovery Inquiry Learning merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model Discovery Inquiry Learning, proses pembelajarannya yang mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban atau pemecahan masalahnya dari permasalahan yang diberikan. Di sini, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan setting kelas dan fasilitas belajar yang diperlukan peserta didik, serta sebagai dinamisator yang merangsang terjadinya interaksi dan merangsang terjadinya self-analisis. Macam-macam model Discovery Inquiry Learning. Yang pertama ada Guide Discovery Inquiry Learning, di mana sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan permasalahan. Petunjuk cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. Yang kedua ada Pre-Discovery Inquiry Learning, di mana siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki tugasnya, misalnya koordinator, pembimbing teknis, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Yang ketiga ada Modified Pre-Discovery Inquiry Learning, di mana guru memberikan permasalahan. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Di samping itu, guru merupakan narasumber yang tugasnya hanya memberikan bantuan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan dalam memecahkan masalah. Bantuan yang diberikan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa dapat berpikir dan menemukan cara-cara penelitian yang tepat. Peran pendidik dalam model Discovery Inquiry Learning. Pertama, menciptakan suasana yang memberi peluang untuk berpikir bebas dalam bereksplorasi dalam penemuan dan pemecahan masalah. Kedua, pendidik sebagai motivator dan fasilitator serta pembimbing dalam penelitian. Ketiga,
menjadi rekan diskusi dalam pencarian alternatif dan pemecahan masalah. Keempat, pembimbing penelitian, pendorong keberanian berpikir alternatif dalam pemecahan masalah. Peran peserta didik dalam model Discovery Inquiry Learning. Pertama, mengambil prakasa dalam menemukan masalah dan merancang alternatif pemecahan masalah. Kedua, aktif mencari informasi dan sumber-sumber belajar. Ketiga, menyimpulkan dan analisis data. Keempat, melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah dan mencari alternatif masalah bila terjadi kebuntuan. Sintak model Discovery Inquiry Learning. Pendahuluan sintak 1, simulasi dilakukan oleh pendidik. Kegiatan inti sintak 2, identifikasi masalah dilakukan oleh peserta didik. Sintak 3, pengumpulan informasi dilakukan oleh peserta didik. Sintak 4, pengolahan data dilakukan oleh peserta didik. Sintak 5, verifikasi hasil dilakukan oleh peserta didik. Sintak 6, generalisasi dilakukan oleh peserta didik. Penutup, evaluasi dilakukan pendidik. Tahapan umum model pembelajaran Discovery Inquiry meliputi beberapa langkah sintak sebagai berikut. Stimulasi. Dalam tahapan ini, pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas. Untuk dipelajari oleh peserta didik atau dirumuskan beberapa pertanyaan terkait konten tersebut untuk jadi acuan peserta didik dalam membuat persoalan sendiri. Identifikasi masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam konten materi tersebut. Mengumpulkan informasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut. Melalui pengumpulan berbagai informasi yang relevan dengan cara membaca literatur baik secara online maupun offline, mengamati objek, wawancara dengan cara narasumber, atau melakukan uji coba sendiri dan lain-lain oleh peserta didik. Pengolahan informasi, peserta didik secara kelompok ataupun mandiri melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian, pengtabulasian, bahkan penghitungan data pada tingkat kepercayaan tertentu. Verifikasi hasil, pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah ada. Generalisasi, peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Kelebihan model Discovery Inquiry Learning. Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Strategi pembelajaran menjadi berubah dari yang bersifat penyajian informasi oleh guru kepada siswa sebagai penerima informasi yang baik, tetapi proses mentalnya berkadar rendah, menjadi pembelajaran yang menekankan kepada proses pengolahan informasi di mana siswa yang aktif mencari
mencari dan mengolah sendiri informasi yang mana kadar proses mentalnya lebih tinggi. Siswa akan mengerti konsep-konsep dasar atau ide lebih baik. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri sehingga bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Siswa juga bisa belajar dengan sesama teman, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Kekurangan model discovery inquiry learning. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru ke arah membiasakan belajar mandiri dan berkelompok dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. Mengubah kebiasaan bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi kebiasaan yang telah bertahun-tahun dilakukan. Oleh karena itu, maka perlulah suatu pembiasaan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, melainkan membutuhkan waktu yang lama. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Ini pun bukan pekerjaan yang mudah, karena umumnya guru merasa belum puas kalau tidak banyak memberikan informasi atau ceramah. Meskipun model ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar, tetapi tidak berarti menjamin bahwa siswa belajar dengan tekun, penuh aktivitas, dan terarah. Cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Dalam kondisi siswa yang banyak atau kelas yang besar dan guru yang terbatas, agaknya model ini sulit terlaksana dengan baik. Semoga penjelasan yang sudah kami jelaskan, yaitu mengenai model Discovery Inquiry Learning ini, bisa lebih dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.